Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan ini kita diberi waktu oleh Allah untuk belajar hukum-hukumnya Allah, belajar fikih. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat. Kita juga bersyukur khususnya diberi nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat yang besar ini kita bawa sampai akhir hayat kita, yaitu diberi oleh Allah mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat. Semoga kita semuanya termasuk umat yang diberi syafaat oleh Rasulullah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara tentang hukum waris, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah paham dengan hukum waris atau pernah belajar, bisa sharing bersama kita semuanya. Di Al-Quran terdapat di surat An-Nisa ayat 11 sampai 14. Saya akan menyampaikan ayat-ayat yang mendasari hukum waris. Mengenai pembagiannya nanti akan saya kirimkan di grup dalam bentuk gambar atau file. Karena kalau saya sampaikan pembagiannya dalam video ini nanti akan kelewatan atau lupa ya. Oh iya, nanti saya akan bagi sesi belajar kita ini dalam 3 sesi. Yang pertama materi, yang kedua tanya jawab, yang ketiga nanti praktek. Kita akan belajar praktek membagi waris, menghitung waris, biar paham betul caranya menghitung waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ila akhir ayat. Saya hanya menyampaikan beberapa potongan ayat yang menjadi dasar dalam hukum waris ini. Yang pertama, yusikumullah.
Allah mewasiatkan kepada kalian, atau dalam terjemah lain Allah mensyariatkan kepada kalian. Begini, jadi yang pertama, harta waris itu miliknya Allah. Orang yang sudah meninggal, hartanya kembali kepada Allah. Maka harta waris itu miliknya Allah, bukan milik orang yang mati. Bukan milik orang yang mati. Nomor dua, karena harta waris itu miliknya Allah, maka harus dibagi sesuai dengan wasiatnya Allah, sesuai dengan aturan Allah. Yang ketiga, maka tidak boleh harta waris itu dibagi dengan kesepakatan, dengan kesepakatannya ahli waris. Tidak boleh, tidak sah. Yang nomor 4, karena harta waris itu miliknya Allah, kemudian dibagi sesuai wasiatnya Allah, aturannya Allah, tidak bisa dengan kesepakatan. Maka yang nomor 4, sebaiknya harta waris dibagi segera setelah meninggal. Sebaiknya, tidak menunggu 7 harinya atau 40 harinya atau bahkan 1000 harinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Nah, ini pentingnya, perlunya belajar sehingga kita mengetahui cara membagi waris, termasuk cara bersosial baik dengan keluarga dalam membagi waris. Contoh misalnya ayat selanjutnya tentang ayat lanjutan ayatnya ini sudah tentang pembagian waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki seperti bagiannya 2 anak perempuan. 1 anak laki-laki bagiannya 2 anak perempuan. 1 banding 2. 1 anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Ini tidak bisa kemudian kita sepakati saja disamaratakan, nggak boleh. Apalagi ada permasalahan, misalnya ini yang rawat anak yang perempuan, yang laki-laki itu jarang ngerawat, kok enak sekali dapat bagian waris 2. Nah ini, tapi kalau kita tahu caranya, insya Allah bisa teratasi masalah seperti itu, yaitu dengan membagi sesuai aturan Allah dan bersosial baik. Jadi tetap harus dibagi 1 banding 2. Tidak boleh diratakan atau disepakati, tidak boleh. Nah, bagaimana bersosial baiknya? Yaitu kalau sudah selesai dibagi sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan aturan, dengan syariat, kemudian boleh menghadiahkan harta warisnya kepada saudaranya agar tidak terjadi perselisihan, iri-irian. Jadi dibagi dulu sesuai aturan Allah, kemudian saling menghadiahkan harta warisnya kepada yang lain, boleh. Tapi dia sudah dengan syarat sudah terbagi harta waris itu sesuai haknya, sesuai aturan dari Allah. Kemudian
Di ayat 11 itu juga ada ayat yang berbunyi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna, kalian tidak mengetahui ayyuhum, siapa di antara mereka aqrabu lakum naf'a, yang paling dekat manfaatnya untuk kalian. Kalian tidak tahu. Allah berfirman, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang paling dekat manfaatnya bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa kita dulukan tawadhu daripada akal pikiran kita. Kita dulukan tawadhu dulu atas perintahnya Allah, hukumnya Allah, perintahnya Rasulullah. Karena kita tidak tahu, gitu aja. Karena yang maha tahu adalah Allah. Dalam akhir ayat 11 itu, faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Di hukumnya Allah itu sudah atas maha mengetahuinya Allah. Hukumnya Allah itu atas maha bijaksananya Allah. Di ayat 12 juga masalah pembagian. Masalah pembagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ilam yakul lahunna walad. Bagi kalian suami, nisfu ma taraka azwajukum. Nah, itu semuanya pembagian ahli waris yang nanti akan saya tuliskan. Kemudian ayat 13, 14. Tilka hududullah. Ini juga hal yang mendasari hukum waris. Tilka hududullah, itulah hukum-hukumnya Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yaitu taat menjalankan hukumnya Allah, menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah. Termasuk di dalamnya ya berarti menjalankan hukum waris ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, itulah keuntungan yang sangat besar atau kemenangan yang sangat besar. Apa? Yaitu di dunia taat pada Allah dan Rasul, di akhirat dimasukkan surga. Semoga termasuk kita semuanya. Amin. Kemudian selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hukum-hukumnya, termasuk melanggar hukum waris ini, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nauzubillah. Begini Bapak Ibu sekalian, hukum waris ini barangkali dijalankannya hanya seumur hidup sekali. Ya bukan barangkali, ya memang seumur hidup sekali menjalankan waris itu. Tapi jika tidak dijalankan, dilaksanakan, dibagi sesuai aturan Allah, itu bisa diancam neraka. Diancam dengan ayat wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Melanggar hukum-hukumnya Allah, maka dimasukkan neraka. Makanya belajar hukumnya waris, menjalankan waris itu wajib sesuai aturan Allah. Maka belajar ilmunya juga hukumnya wajib. Sama dengan sholat itu hukumnya wajib, maka belajar ilmunya sholat hukumnya wajib. Zakat itu wajib, maka belajar ilmunya zakat wajib. Puasa itu wajib, Ramadan, maka belajar ilmunya puasa juga wajib. Termasuk waris. Waris itu
wajib dilaksanakan sesuai wasiatnya Allah. Maka belajar ilmunya waris, belajar fikih waris itu hukumnya juga wajib. Kalau tidak dilaksanakan waris itu yang pelaksanaannya mungkin seumur hidup sekali atau beberapa kali, itu jika tidak dilakukan dibagi sesuai wasiatnya Allah, itu bahaya. Apalagi ditambah dengan melecehkan atau merendahkan hukumnya Allah, naudzubillah, atau meninggalkan hukumnya Allah ini, mengabaikan hukum waris ini. Bisa-bisa sholatnya tidak diterima oleh Allah, zakatnya, puasanya, padahal warisnya hanya sekali saja. Kayak kita belajar waris ini, mudah-mudahan belajar kita ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu saja mukadimah tentang hukum waris. Selanjutnya ayat-ayat hukum waris dan hadis-hadisnya akan saya kirimkan dalam bentuk file, termasuk pembagian-pembagiannya juga akan saya kirimkan. Setelah ini Bapak Ibu bisa bertanya, kemudian kalau sudah, saya akan mempraktekkan membagi waris dan cara menghitungnya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian juga akan praktek menghitung waris. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.